Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 220601110. Kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah statistik kelanjutan bab 15 tentang analisis regresi dan korelasi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan, NIM 220601110. Saya kali ini akan melakukan presentasi statistika lanjutan bab 15, materi analisis regresi dan korelasi linear. Bagian 3, statistik induktif, analisis regresi dan korelasi linear. Pengertian analisis korelasi yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Hubungan positif dan negatif. Kurva dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar pertama, menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Dan pada gambar kedua, memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produktif dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Rumus koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X kali sigma Y per akar N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yang dimana R adalah nilai koefisien korelasi, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. N adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi dapat kita lihat pada gambar berikut. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Itu pada tahun 2003, bunga kredit investasi BKI sebesar 15%,31. Nilai investasi dalam miliar rupiah 9.890,80. Tahun 2004, BKI sebesar 13,91% dengan nilai investasi 12.500. Pada 2005, 15,74%, nilai investasi sebesar 12.247. Dan tahun 2006, BKI sebesar 14,75% dengan nilai investasi 20.649. Pada tahun 2007, bunga kredit investasi BKI sebesar 12,82% dengan nilai investasi sebesar 34.878,70. Pada tahun 2008, bunga kredit investasi sebesar 14,44% dengan nilai investasi sebesar 20.363.
Pada tahun 2009, bunga kredit investasi sebesar 13%, nilai investasi 37.799,80. Tahun 2010, 12,44%, nilai investasi 60.626,30. 2011, BKI sebesar 11,90%, nilai investasi sebesar 76.000. Tahun 2012, BKI sebesar 11,27%, nilai investasi sebesar 92.200. 2013, BKI sebesar 11,31%, nilai investasi sebesar 128.200. Rumus koefisien korelasi. Misalnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keteragaman total variabel terikat Y, atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y kuadrat per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurang N sigma Y dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Analisis regresi dan korelasi linear. Rumus uji T untuk uji korelasi. T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat, atau T R per akar 1 kurang R2 per N kurang 2, yang dimana T adalah nilai T hitung, R nilai koefisien korelasi, N jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan pi sedang pada sampel R. H0 sama dengan pi sama dengan 0. H1 sama dengan pi tidak sama dengan 0. Dua taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A per 2 sama dengan 0,5 per 2 sama dengan 0,025. Dan derajat bebas DF sama dengan N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11, sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X. Jadi K sama dengan Y. Menentukan nilai uji T dengan rumus TR per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2 sama dengan R yaitu min 0,892 per akar 1 dikurang min 0,892 per 11 dikurang 2 dengan hasil min 5,9. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Kurva dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan pi, sedangkan pada sampel R. K0 sama dengan pi sama dengan 0. H1 sama dengan pi tidak sama dengan 0. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah sama dengan A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF N kurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF adalah 9 adalah 2,262.
3 menentukan nilai UJT. T sama dengan R per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2. Sama dengan 0,859 per akar 1 kurang 0,859 pangkat 2 per 11 kurang 2. Dengan hasil 5,0. Menentukan daerah kebesaran dengan nilai kritis 2,262. Dapat kita lihat pada gambar berikut untuk kurvanya. 5 menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dengan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Analisis regresi, metode kuadrat terkecil. Definisi persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Strategi diagram untuk membantu menarik gratis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs US dollar dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Gambar A, selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Gambar B, selisih antara dugaan dan aktual lebih besar. Gambar persamaan regresi. Yang gambar A adalah U sama dengan A tambah BX. Gambar B, U sama dengan A kurang BX. Rumus mencari koefisien A dan B. Rumus dapat kita lihat pada gambar berikut, yang mana Y adalah nilai variabel terikat Y, A intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X adalah variabel bebas X, N jumlah sampel. Kesalahan baku pendugaan. Contoh hubungan antara produksi dengan harga kelapa sawit. U sama dengan A tambah BX. Untuk datanya dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang mana ada rumus Y sama dengan 6.076.119,73 tambah 14.648,79 X. Dan rumus E sama dengan Y dikurang Y. Standar error atau kesalahan baku pendugaan. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencaran atau persebaran nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya Y. Rumus standar error. SYX sama dengan akar sigma E kuadrat kurang per N kurang 2 sama dengan akar sigma Y kurang Y kuadrat per N kurang 2. SY kali X sama dengan adalah error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y nilai pengamatan dari Y. Y nilai dugaan dari Y. N jumlah sampel derajat bebas N kurang 2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Menggunakan Microsoft Excel untuk mencari standar error SY kali X. Asumsi metode kuadrat terkecil. Nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dengan EI per XI sama dengan 0. Kurva dapat kita lihat pada gambar berikut. 2. Nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini dapat dilambangkan sebagai berikut. Cov EI, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud pada nilai koefisien adalah 0. Adalah nilai EI dari XI yang tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. 3. Varian
dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan O kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var. Perlihatkan pada gambar di atas, yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu XI, X2, dan X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya. Pada gambar tersebut nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI dan XI dan EJ untuk XJ, di mana I tidak sama dengan J, terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error turn E. Ini bisa dilambangkan dengan soft EI dan XI adalah 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A, tambah B XI tambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E, tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y dan X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varian dari E dan X saling terpisah dan tidak berkorelasi. Perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Hubungan itu dengan rumus Y kurang lebih T kali S Y kali X akar 1 per N tambah X kurang X kuadrat per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Yang mana Y adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T adalah nilai T table untuk taraf nyata tertentu, S Y kali X adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X nilai data pengamatan variabel bebas. X adalah nilai rata-rata dari data pengamatan variabel bebas. N jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kurang B besar dan per UB juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya nilai standar variasi deviasi populasi UB sudah diketahui, maka standar deviasi populasi biasanya diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB. Sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kurang B per SB. Selanjutnya probabilitas dinyatakan sebagai berikut. Sehingga interval B adalah, dan sedangkan dengan cara yang sama interval A adalah, di mana SA dan SB adalah sebagai berikut. Hubungan koefisien korelasi, koefisien diskriminasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien diskriminasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan Y kurang Y, atau dalam bentuk lain yaitu Y sama dengan Y tambah E, di mana Y nilai sebenarnya dan Y nilai regresi, E adalah error kesalahan. Tabel ANOVA dapat kita lihat pada gambar berikut. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pulang nanti pulang